Hai sahabat matematika, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama kakak Yulia Avanti Duauhen, mahasiswa semester 5 di Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana Kupang. Nah, kali ini kakak akan mengajak kita belajar bagaimana cara menemukan rumus volume bangun ruang. Video kali ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pengembangan media pembelajaran matematika. Nah, khusus volume bangun ruang yang kita akan pelajari adalah bangun ruang sisi data yang terdiri dari volume kubus, volume balok, volume prisma segitiga, dan volume 5 segi 4. Sebelum belajar menurunkan rumus volume, mari kita ketahui bersama apa itu volume. Jadi, volume adalah suatu ukuran yang menyatakan besar suatu bangun ruang. Jadi, mengukur volume berarti membandingkan besar sesuatu dengan sesuatu yang mempunyai besar tertentu, yaitu sesuatu bangun ruang yang menjadi patokan yang disebut satuan volume atau volume satuan. Pada umumnya, yang digunakan sebagai patokan satuan volume untuk mengukur volume bangun ruang adalah kubus atau kubus satuan yang rusuknya mempunyai panjang satu satuan. Oke, berikutnya kita masuk ke cara menemukan rumus volume bangun ruang. Yang pertama, volume kubus. Perhatikan kubus A, B, C, D, E, F, G, H yang ada pada gambar, yang mana memiliki rusuk yang sama yang disebut dengan S atau sisi. Jadi yang pertama, kita ketahui dulu, kubus adalah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki 6 bidang sisi yang kongruen. Nah, untuk menentukan volume kubus, kita menggunakan kubus satuan. Kubus satuan ini memiliki satuan rusuk yang sama, yaitu besarnya sepanjang satu satuan. Yang mana kubus satuan ini akan kita masukkan ke dalam rongga kubus yang tepat terisi penuh pada rongga kubus tersebut. Banyaknya satuan yang dapat memenuhi rongga kubus tersebut merupakan volume dari kubus tersebut. Oke, jadi selanjutnya perhatikan percobaan berikut. Kita akan memasukkan kubus satuan ke dalam rongga kubus yang ada, lalu kita akan menghitung banyaknya satuan kubus yang dapat memenuhi rongga kubus tersebut. Mari kita hitung bersama. Di sini terdapat 8 kubus satuan yang dapat memenuhi rongga kubus tersebut, sehingga volume dari kubus ini adalah 8. Untuk lebih memahaminya, perhatikan lagi percobaan yang kedua. Pada kubus yang kedua terdapat 27 satuan kubus, sehingga volume daripada kubus yang kedua ini adalah 27. Untuk lebih memahaminya, perhatikan tabel perbandingan berikut. Dari percobaan tadi, kubus yang pertama memiliki panjang yang mewakili sisi terdapat 2 satuan kubus, yang mewakili bagian lebar terdapat 2 satuan kubus, dan yang mewakili bagian tinggi terdapat 2 satuan kubus. Sehingga isinya terdapat 8, yang mana dapat kita hitung dengan cara mengalihkan semua sisi-sisinya. 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Begitupun dengan kubus yang kedua, terdapat 3 satuan kubus yang mewakili panjang, 3 satuan kubus yang mewakili lebar, dan 3 satuan kubus yang mewakili sisi bagian tinggi. Isinya sebanyak 27 satuan kubus, yang mana dapat kita hitung dengan cara mengalihkan semua sisi-sisinya.
Jadi dari percobaan dan tabel perbandingan ini dapat kita simpulkan bahwa volume kubus sama dengan sisi kali sisi atau sama dengan S pangkat 3. Oke, selanjutnya yang kedua, volume balok. Balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki 6 bidang sisi dengan sisi yang berhadapan sama besar. Seperti halnya kubus, balok juga dapat dihitung dengan cara menggunakan kubus satuan yang memiliki satuan panjang yang sama. Di sini kita akan memasukkan kubus satuan ke dalam rongga balok yang ada. Lalu kita hitung berapa banyaknya kubus satuan yang dapat memenuhi rongga balok. Di sini dapat dihitung bahwa kubus satuan yang dapat memenuhi rongga balok tersebut sebanyak 12 kubus satuan. Jadi volume dari balok ini adalah 12. Yang berikut percobaan yang kedua. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Di sini pada balok yang kedua terdapat 16 kubus satuan yang memenuhi rongga balok sehingga volumenya sama dengan 16. Untuk lebih memahaminya, perhatikan tabel perbandingan dari percobaan berikut. Pada percobaan yang pertama, banyaknya kubus satuan yang mewakili panjang sebanyak 3 kubus satuan dan banyaknya kubus satuan yang mewakili lebar sebanyak 2 kubus satuan dan yang mewakili tinggi sebanyak 2 kubus satuan dengan isinya sebanyak 12 yang dapat dihitung dengan cara mengalihkan semua sisinya, panjang dikali lebar dikali tinggi, atau 3 kali 2 kali 2 sama dengan 12. Begitupun dengan kubus balok yang kedua, memiliki panjangnya 4 kubus satuan, lebarnya 2 kubus satuan, dan tingginya 2 kubus satuan. Di sini isinya sebanyak 16 kubus satuan yang mana dapat dihitung dengan cara 4 kali 2 kali 2. Sehingga dari perbandingan dan percobaannya dapat kita simpulkan bahwa volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Selanjutnya yang ketiga, volume prisma segitiga. Untuk menentukan volume prisma segitiga, yang pertama kita menggambar sebuah balok, lalu balok ini akan kita gunting pada diagonal bidangnya. Perhatikan, dari potongan balok pada diagonal bidangnya akan menghasilkan 2 buah prisma segitiga yang sama besar. Nah, dari percobaan ini dapat kita uraikan volume balok sama dengan volume 2 buah prisma segitiga, yang mana volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Jadi volume prisma satu segitiga saja sama dengan setengah dari volume balok, sehingga setengah dari panjang kali lebar kali tinggi. Lalu kita kelompokkan setengah kali panjang kali lebar merupakan luas dari alasnya dan kali tinggi prisma segitiga. Perhatikan, setengah kali panjang kali lebar ini merupakan luas alas dari prisma ini yang berbentuk segitiga. Lalu dikali P-nya adalah tinggi prisma segitiga. Sehingga kesimpulannya, volume prisma segitiga adalah luas alas kali tinggi prisma. Yang berikutnya, volume 5 segi 4. Untuk menentukan volume 5 segi 4, kita menggunakan sebuah kubus yang di dalamnya memiliki diagonal yang berpotongan pada titik S. Nah, jika kita perhatikan,
dengan baik, kita akan melihat bahwa di dalam kubus ini terdapat 6 buah limas segi 4 yang terdiri dari limas SABCD, limas SEFGH, limas SABFE, limas SBCGF, limas SCDHG, limas SDAEH, sehingga terdapat 6 buah limas yang membentuk sebuah kubus. Dengan demikian dapat kita uraikan bahwa misalkan panjang rusuk kubus sama dengan S. Jadi volume kubus sama dengan volume 6 buah limas, yang mana volume kubus sama dengan S dikali S dikali S. Lalu kemudian kita akan mengelompokkan S kali S dengan S yang di sini kita asumsikan menjadi setengah S kali 2, yang mana nilainya akan tetap sama menjadi S. Di sini kita asumsikan supaya dapat kita misalkan S kali S ini sama dengan L besar, dan setengah S ini merupakan T atau tinggi kali 2, sehingga luas dari 6 buah limas sama dengan 2 dikali L kali T, sehingga dapat kita simpulkan bahwa volume 1 limas saja sama dengan P sama dengan 2/6 kali L kali T. Dapat kita sederhanakan sepertiga L kali T, dengan L-nya sama dengan luas alas dan T-nya sama dengan tinggi dari limas itu sendiri. Ya, demikian video kali ini. Sekian dan terima kasih untuk kita semua. Mohon maaf apabila masih ada banyak kekurangan dari video saya dan mungkin ada kekeliruan dari video saya. Saya sangat membutuhkan kritik, saran, dan masukan dari kita semua. Terima kasih banyak. Salam sehat untuk kita semua.